Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Skala dan Perbandingan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep perbandingan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada skala. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai hal-hal yang berkaitan dengan perbandingan. Misalnya, pertama, tinggi badan Dika lebih dari tinggi badan Wisnu. Besaran-besaran seperti tinggi badan, berat badan, umur, dan lain sebagainya dapat dibandingkan. Perhatikan contohnya. Bu Harni mempunyai 2 orang anak, Tina dan Nadia. Umur Tina 12 tahun, sedangkan umur Nadia 4 tahun. Kedua besaran umur tersebut dapat dibandingkan dengan cara berikut. Umur Tina 3 kali umur Nadia. Dalam hal ini, perbandingan umur kedua anak itu dilakukan dengan cara menghitung hasil bagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian skala pada suatu perbandingan. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Biasanya ini dapat ditemui dalam gambar peta maupun denah, sehingga bisa mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Sebuah peta maupun denah digambar dengan menggunakan skala tertentu agar tetap dapat mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Skala pada peta maupun globe merupakan perbandingan atau rasio antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya pada permukaan bumi dengan satuan yang sama. Adapun skala yang terdapat pada peta maupun globe selalu menunjukkan pengecilan, biasa dikenal dengan faktor skala, yang mana hal tersebut hanya mengubah ukuran tapi tidak mengubah bentuk gambar. Faktor skala dibagi menjadi 2, yaitu faktor pembesaran jika faktor skala K atau K berbanding 1 dengan K lebih besar daripada 1. Faktor pengecilan jika faktor skala K atau 1 berbanding K dengan 0 lebih kecil daripada K lebih kecil daripada 1. Di samping itu, satuan skala pada skala harusnya sama. Berikut rumus dalam menentukan skala, jarak sebenarnya, dan jarak pada peta. Contoh yang pertama. Jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 150 km. Jika jarak pada peta adalah 5 cm, tentukan skala pada peta. Penyelesaian satuan untuk jarak sebenarnya harus diubah menjadi satuan cm. Jadi, jarak sebenarnya 150 km dijadikan ke cm. Jadi 150 tadi menjadi 15 juta cm. Jarak pada peta 5 cm. Skalanya 5 berbanding 15 juta cm. Habis itu 5 berbanding 15 juta cm tadi bisa dibagi menjadi 5. 5 dibagi 5 menjadi 1. 15 dibagi 5 menjadi 3. Jadi skala pada peta adalah 1 berbanding 3 juta. Dan ini adalah hasil skala pada peta. Habis itu, contoh yang kedua, jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 4 cm jika skala pada peta yang digunakan adalah 1 berbanding 500.000. Tentukan jarak kedua kota sebenarnya. Penyelesaiannya, jarak pada peta adalah 4 cm. Skalanya 1 berbanding 500. Jarak sebenarnya adalah
sama dengan jarak pada peta atau skala. Jadi 4 ini adalah dari jarak pada peta berbanding 1 dibagi 500. Jadi 4 kali 500 sama dengan 2 juta sentimeter. Habis itu 2 juta sentimeter jadikan kilometer menjadi 20 kilometer. Jadi ini adalah hasil jarak sebenarnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Sahida. Saya akan menjelaskan tentang menghitung faktor pembesaran dan pengecilan pada gambar. Jika suatu objek diperkecil atau diperbesar, perbandingan semua ukuran yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau faktor skalanya sama. Rumusnya faktor skala sama dengan panjang sebenarnya per panjang model. Contoh, panjang model sebuah mobil mainan adalah 10 cm, sedangkan panjang sesungguhnya dari mobil tersebut adalah 4 meter. Berapakah faktor skala untuk mobil sesungguhnya? Cara penyelesaiannya yaitu faktor skala per 4 meter per 10 cm sama dengan 4 meter itu dijadikan cm, jadinya 400 cm per 10 cm sama dengan 40. Saya Nida Munira. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai adalah ketika kita berbelanja sesuatu, semakin banyak barang yang kita beli, maka semakin banyak pula biaya yang kita keluarkan. Berlaku juga sebaliknya. Jika semakin sedikit barang yang kita beli, maka semakin sedikit pula biaya yang kita keluarkan. Terus perbandingan berbalik nilai adalah ketika kita bepergian ke suatu tempat, semakin tinggi kecepatan dari kendaraan kita, maka semakin cepat kita sampai. Waktu yang diperlukan sedikit. Berlaku juga sebaliknya, jika kecepatan kita turunkan, kecepatan berkurang, maka semakin lama pula kita sampai di tempat tujuan atau waktu pertama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, menggambarkan suatu objek sederhana dengan skala. Setiap jenis gambar mempunyai ukuran yang berbeda-beda, ada yang kecil dan ada yang besar. Oleh karena itu, seringkali tidak memungkinkan menggambarkan suatu gambar dalam kertas gambar berukuran antar tertentu dalam ukuran sebenarnya. Untuk itu, ukuran gambar harus diperkecil jika bendanya besar dan harus diperbesar jika bendanya terlalu kecil. Pengecilan atau pembesaran gambar dilakukan dengan skala tertentu. Skala adalah perbandingan ukuran linear pada gambar terhadap ukuran linear dari benda sebenarnya. Kemudian ada 3 macam skala gambar. Yang pertama, skala pembesaran. Skala pembesaran ini digunakan jika gambar dibuat lebih besar daripada benda sebenarnya. Misalnya, jika bendanya kecil dan rumit seperti pada rangkaian kontrol pada lampu jalan, maka harus menggunakan skala pembesar. Kemudian, yang kedua, skala penuh. Nah, skala penuh digunakan bila mana gambar dibuat sama besar dengan benda sebenarnya. Skala ini dianjurkan untuk sedapat mungkin dipergunakan supaya dapat membayangkan benda yang sebenarnya atau untuk memudahkan pemeriksaannya. Kemudian yang terakhir, skala pengelian. Skala pengelian digunakan bila mana gambar yang dibuat lebih kecil daripada gambar yang sebenarnya. Penunjuknya adalah 1:X. Nah, dan di bawah ini adalah daftar penunjukan skala pengecilan. Bisa dilihat. Sini. Oke, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Selanjutnya, siswa dikatakan dapat memahami permasalahan perbandingan berbalik nilai. Siswa jika mampu memahami pada suatu permasalahan,
perbandingan berbalik nilai yang diberikan berlaku hubungan berbanding terbalik. Dalam penelitian ini, pemahaman siswa mengenai permasalahan perbandingan akan dipresentasikan, kemudian digolongkan dalam 5 kriteria, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali. Beberapa strategi solusi yang sering digunakan dalam menyelesaikan permasalahan matematika dan diantaranya adalah yang pertama, mencoba, yang kedua, membuat diagram, yang ketiga, mencoba pada soal yang lebih sederhana, yang keempat, membuat tabel, yang kelima, memecah tujuan, yang keenam, menemukan pola, yang ketujuh, memperhitungkan semua kemungkinan, yang kedelapan, berpikir logis, yang kesembilan, bergerak dari belakang, dan yang kesepuluh, yang terakhir, mengabaikan hal yang tidak penting. Namun strategi ini merupakan strategi solusi permasalahan matematika secara umum. Terima kasih.